Shalom, salam jumpa dalam renungan harian kita Selasa 27 Desember 2022. Saudara-saudari yang dicintai Tuhan, hari ini bersama dengan gereja semesta memperingati atau memestakan Pesta Santo Yohanes, Rasul dan Pengarang Injil. Santo Yohanes Rasul, anak Zebedeus, berasal dari Betsaida, sebuah dusun nelayan di pantai Tasik Genesaret. Ia sendiri juga menjadi seorang nelayan sebagaimana ayahnya. Ayahnya tergolong berkecukupan walaupun sebagai nelayan. Dan ibunya Salome adalah wanita pelayan dan pengiring setia Yesus, bahkan sampai ke bukit Kalvari dan kubur Yesus. Bersama saudaranya juga Yakobus dan Petrus, Yohanes termasuk kelompok rasul inti dalam bilangan ke-12 rasul. Saudara-saudari yang terkasih, menarik untuk menyadarkan kita latar belakang kehidupan keluarga Yohanes, bahwa syukurlah bahwa keluarganya adalah orang yang beriman, orang yang dekat dengan Yesus sendiri. Maka sangat gampang bagi Yohanes dan juga saudara-saudaranya untuk mengikuti Yesus karena sudah dibina ataupun sudah bagian dari kehidupan keluarga mereka. Inilah menjadi panggilan bagi kita bersama, khususnya keluarga-keluarga Kristiani. Kita berharap dan berdoa melalui ketekunan hidup iman orang tua, kiranya terpanggillah buah hati, baik itu putra atau putri, yang bersedia mengikuti Yesus lewat jalan hidupnya menjadi imam maupun biarawan-biarawati. Kita tahu Yohanes juga ada 2 gelar yang diberikan, rasul sekaligus juga pengarang Injil. Rasul karena dia adalah satu dari 12 rasul yang dipilih dan ditetapkan Tuhan untuk berjalan bersama dia dan di kemudian hari melanjutkan karya pewartaan sukacita Injili kepada seluruh dunia. Dan juga pengarang Injil karena Yohaneslah yang menulis, yakni Injil Yohanes. Saudara-saudari yang terkasih, dalam bacaan Injil hari ini dikisahkan 2 murid Yesus, Petrus dan murid yang lain yang dikasihi Yesus, itulah yang ditafsirkan sebagai Yohanes. Mereka berlari mendapati untuk melihat kubur Yesus. Sebelumnya Maria Magdalena telah memberikan pewartaan bahwa batu penutup kubur telah terguling dan mayat Yesus tidak ada lagi di situ. Inilah alasan mereka berlari dengan cepat melihat makam Yesus. Dan Yohaneslah yang memberanikan diri untuk masuk ke dalam untuk melihat jenazah Yesus. Dan seperti pewartaan dari Maria Magdalena, bahwa ia telah melihat kain kapan terletak di tanah, tetapi ia juga tidak melihat bahwa ada jenazah Yesus di situ. Kain kapan itu terletak di tanah, sedang kain peluh yang tadinya ada di kepala Yesus tidak terletak dekat kain kapan itu. Saudara-saudari yang terkasih, inilah menjadi pewartaan akan kebangkitan Tuhan kita Yesus Kristus. Permenungan kita bersama adalah mengapa kita masih merasakan sukacita Natal. Bahkan di beberapa tempat mungkin kita masih merayakan Natal, baik itu dalam konteks hidup menggereja sebagai stasi, paroki, lingkungan, atau kelompok-kelompok yang lain. Tapi mengapa sudah dikisahkan tentang kebangkitan melalui Rasul Yohanes? Ada panggilan di dalamnya yang mau ditegaskan, bahwa kelahiran Yesus hanya akan berarti melalui peristiwa sengsara, wafat, dan kebangkitannya. Maka intinya adalah kita semua diajak untuk juga mau menjadi rasul-rasul Kristus, mewartakan bukan hanya kelahirannya, tetapi juga sengsara, wafat, dan kebangkitannya. Karena inilah inti iman kita. Saudara-saudari yang terkasih, kita semua juga adalah rasul. Maka sebagai rasul, mari kita
juga setia untuk mewartakan kabar sukacita itu kepada semua orang. Shalom, Tuhan memberkati. Amin.